Halo. Hai. Jadi kami dari kelompok 7 ke matkul PPKN kelas 43, dosen pengampu Bu Ibu Tias. Di sini kita mendapatkan tugas di Taman Kebangsaan. Dalam materi identitas negara dan integritas, kita mendapatkan di subbab bahasa yang dimana kita harus mengidentifikasi manakah lukisan yang ada di Taman Kebangsaan tuh dari sana yang sesuai dengan subbab yang diberi oleh Ibu Tias. Tuh, aku tunjukin. Halo, ini kelompokku. Ini Taman Kebangsaan. Tuh. Kalian mau kemana guys? Jalan. Mereka mau ngeliat fasilitas yang ada di Taman Kebangsaan. Nih yang pertama aku ngejelasin deh. Di sini ada gazebo Soekarno Hatta Corner. Ini biasanya dipakai buat ngerjain tugas atau nongkrong-nongkrong. Oke. Nah, itu tadi cuplikan dari seluruh lukisan yang ada di Taman Kebangsaan ini. Dari sekian banyak lukisan, kami sepakat kelompok 7 untuk menggunakan lukisan ini. Rumah Osing, rumah adat Banyuwangi. Kenapa sih kita milih ini? Kenapa sih, Rek? Mereka udah ketawa-tawa. Dikarenakan Banyuwangi merupakan wilayah yang cukup dekat dengan Jember. Kabupatennya berdempetan ya. Ini Banyuwangi, ini Jember. Paham nggak sih? Nah, iya kan? Nih, pokoknya nempel deh nih Banyuwangi sama ya Jember nih. Jadi kita ngambil yang daerah deket aja nih. Nah, kabupaten tetangga. Asal jangan tawa. Asal lucu banget guys. Nah, terus dari sekian banyaknya adat bahasa, Banyuwangi pun mempunyai bahasanya sendiri, itu bahasa Osing. Dan Banyuwangi mempunyai caranya tersendiri dalam memperkenalkan. Kita kan banyak gak tahu nih, ya kan? Banyuwangi nih apa sih sebetulnya gitu. Karena ini akan di materi ke belakang akan dijelaskan juga cara-cara Banyuwangi dalam memperkenalkan budaya. Kembali lagi sama aku Naila. Kali ini aku akan menjelaskan rumah Osing dari Banyuwangi dan juga tari gandrung. Nah, rumah Osing ini kita bisa menyebutnya dengan nama Baresan. Nah, di mana arah menghadap rumah Osing ini selalu berbeda-beda tergantung bagaimana orang tua kita meninggal. Misalkan jika orang tua kita meninggal di hari Senin, maka rumah ini akan menghadap ke arah barat. Jika meninggal di hari Selasa, maka akan menghadap ke arah timur. Jika meninggal di hari Rabu akan menghadap ke arah selatan, dan jika jika meninggal di hari Kamis, maka akan menghadap ke arah utara. Begitu juga seterusnya. Nah, bisa dilihat rumah ini terbuat dari bambu dan juga kayu, serta di mana lantai dari rumah ini masih sepertinya masih dari tanah ya guys ya. Nah, untuk itu sebagai rumah Osing pasti mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, berdasarkan bentuk atapnya, kalau dilansir dari internet itu ada 3 macam rumah Osing. Nah, yang pertama itu ada cokorogan, yang kedua ada tikal balung, dan yang ketiga ada baresan. Nah, untuk cokorogan ini dihuni oleh keluarga-keluarga dengan ekonomi rendah. Untuk tikal balung dihuni oleh keluarga dengan ekonomi kelas menengah, dan untuk rumah baresan dihuni oleh keluarga dengan ekonomi tinggi. Nah, selanjutnya ada tari gandrung. Apa sih tari gandrung itu? Tari gandrung itu berasal dari bahasa yang artinya kita tergila-gila atau terpesona. Terpesona kepada siapa? Diceritakan di sebuah cerita Banyuwangi, tari gandrung ini kita terpesona kepada sebuah Dewi Sri atau Dewi Padi. Kenapa masyarakat melakukan atau menggelarkan tari ini? Karena itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita karena atas panen padi yang sudah kita daba-dabakan. Nah, kita mengucapkan rasa syukur itu dengan menggelar tarian ini. Next, selanjutnya aku akan panggil Melinda. Mel, sini dong. Kat. Wes. Sabar, nanti aku salah. Cantik banget sih. Ayo. Halo, nama aku Melinda. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan tentang rumah Osing ini.
seperti yang dijelaskan kemarin sama Naila tentang rumah osing ini, di sini aku akan bahas mengenai salah satu seseorang yang mengenalkan suku osing ini dalam acara yang sangat istimewa. Nah, ada yang tahu nggak siapa? Salah seseorang ini adalah Farel Prayoga. Di mana dia adalah seorang penyanyi cilik yang pendatang baru asal desa Kepumbungan, Serono, Banyuwangi. Nah, sebelumnya Farel ini adalah penyanyi jalanan atau pengamen di sekitar Banyuwangi. Anak yang lahir 8 Agustus 2010 ini mendadak naik daun ketika mengcover lagu-lagu dangdut koplo dan membawakannya dengan cengkok khas Banyuwangian. Nah, dia ini pernah menggemparkan Indonesia karena mendapat sebuah kehormatan diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk menyanyi dalam upacara HUT RI ke-77 di Istana Negara. Nah, dalam upacara tersebut yang berdress code dengan tema baju adat ini, Farel ternyata mengenakan pakaian dari suku osing ini. Nah, baju tersebut dikenal dengan sebutan tulik. Nah, setelan tulik ini yang demikian dilengkapi dengan aksesoris berupa ude, yaitu ikat kepala berbentuk tongkosan. Nah, pembahasan tentang Farel ini akan dilanjutkan dengan Angel. Hai, tadi kan Melinda udah ngebahas nih tentang Farel yang memperkenalkan budaya suku osing. Nah, di sini aku bakalan nambahin sedikit nih. Jadi dari Farel yang diundang ke Istana Negara oleh Pak Joko Widodo pada HUT RI ke-77, dia tuh menggunakan pakaian adat suku osing. Nah, kita jadi tahu sedikit nih tentang kebudayaan suku osing. Nah, suku osing sendiri itu merupakan penduduk asli Banyuwangi, dan suku osing sendiri itu menggunakan atau bicara dengan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa osing. Dan bahasa osing itu berasal dari pengaruh bahasa Bali dan turunan langsung dari bahasa Jawa kuno. Jadi kata-kata kuno tuh masih banyak ditemukan atau digunakan di suku osing ini. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas suku osing. Suku osing atau biasa diucapkan Jawa osing adalah penduduk asli Banyuwangi atau juga disebut sebagai Laros atau Wong Blambangan. Yaitu merupakan penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Orang osing menggunakan bahasa osing yang masih termasuk sub dialek bahasa Jawa bagian timur yang masih berkerabat dengan bahasa Jawa Arekan dan bahasa Tengger. Tetapi banyak kosakata dari bahasa Jawa kuno yang masih digunakan. Selain itu bahasa Bali juga sedikit-sedikit masuklah di dalamnya. Terima kasih, dadah. Nyambung materi yang tadi disampaikan oleh rekan saya yang saya sampaikan materi tentang identitas suatu bangsa. Karena kan Indonesia memiliki banyak sekali bahasa di berbagai macam daerah, maka Indonesia memiliki bahasa satu untuk mempersatukan semua bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinilai mampu menjadi penjaga integritas bahasa yang efektif, sehingga jika bahasa tersebut punah, maka punahlah juga bahasa bangsa tersebut. Dengan begitu, maka bahasa akan menjadi kekuatan untuk membangun perilaku yang humanis, pluralis, dan demokrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo guys, jadi seperti yang sudah dijelaskan teman-teman di awal, bisa disimpulkan bahwa bahasa itu sendiri merupakan identitas nasional dari suatu negara atau suatu bangsa yang mana harus tetap dilestarikan dengan baik. Begitu pula dengan bahasa osing.
Jadi bahasa Osing ini juga merupakan salah satu dari identitas Banyuwangi. Seperti yang kita tahu bahwa integritas nasional itu adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga perbedaan tersebut menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Keberagaman itu tentunya harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh agar tidak tercipta perpecahan. Karena pada hakikatnya integritas nasional itu menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan supaya negara makmur dan tentram. Jadi pada intinya integritas nasional itu dan identitas nasional itu saling berkaitan, dan suatu kesatuan yang harus dipegang kuat oleh suatu bangsa. Integritas sendiri dapat menguatkan akar dari identitas nasional yang sedang dibangun.